Ye ye ye, aye. Masih di Dulbar Ngulik. Kita ngulik gaya asik. Ledakan di sumur minyak dan gas atau migas yang berlokasi di Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna pada Jumat 25 Agustus 2023 lalu yang menyebabkan banyak rumah yang rusak, bahkan ada korban jiwa. Sebenarnya siapa yang salah dan mengapa itu bisa terjadi? Kita dalami dan kulik. Aye. Viral dan viral, sempat viral di media, beberapa media dan media sosial. Sekitar 125 rumah yang terdampak, ada yang rusak parah, ada yang rusak ringan. Ada yang luka sampai tulangnya patah, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Direktur PD Migas kasih komentar. Simak. Jadi Jumat kemarin itu ada kejadian instalasi yang meledak. Jadi bukan tangkinya sebenarnya. Itu instalasi yang dikerjakan oleh pihak ketiga, kontraktor. Jadi waktu ngelas, cuaca panas, siang hari ada ledakan gitu. Itu bahasanya itu. Jadi itu kesalahan dari pihak ketiga. Sekarang lagi proses investigasi dari Lab 4, SDM dan sebagainya. Jadi kalau masalah kejadian apanya kita nggak berwenang ngomong itu siapa yang salah. Cuman memang Lab 4 sama SDM. Karena itu wilayah di sekitar warga, kita malam itu langsung kumpul dengan warga. Jadi kita ada namanya forum warga terdampak, itu udah dari tahun 2017. Jadi kita pemberdayaan warga tuh udah terjadi. Jadi memang begitu ada ledakan juga warga juga nggak panik. Terus kita ngumpul, kita ganti semua kompensasi dari ledakan tersebut. Misalnya kaca pecah, genteng melorot, tembok agak retak dikit. Nah semua udah 125 orang itu sudah diganti rugi semuanya. Ada yang ganti ruginya nggak usah ganti tembok, uang aja udah kita kasih. Jadi sampai sekarang nggak ada masalah di lapangan. Kalau korban itu meninggalnya bukan luka bakar, jatuh dari tangki sekitar 40 meter. Jadi dia loncat karena tangkinya dor gitu terus jatuh. Jadi bukan karena luka bakar tangki meledak, itu enggak. Nah dia bukan karyawan kita, dia outsourcing dari pihak ketiga itu. Jadi kalau kita standar K3-nya jelas, tapi karena outsourcing ini nggak tahu ngambil dari mana dan sebagainya, ya itu kesalahan. Nah meninggal, semua uang kerohiman dan sebagainya, ganti rugi dan sebagainya udah dibayarkan oleh pihak ketiga, karena itu bukan tanggung jawab kami ya. Kami hanya sekitar area warga yang terdampak. Sebenarnya itu kerugian, tapi nggak apa-apa lah kita, karena memang memberdayakan warga, jadi ya udah kita bayarkan semuanya. Tapi kalau yang meninggal sama patah itu urusan kontraktor pihak ketiga. Jadi memang di berita kayaknya tangki meledak gitu, tapi ternyata itu instalasi yang meledak. Jadi gini, itu sumur terbaik di Pertamina. Dulu pernah jadi nomor 1, one of the best, karena pengelolaan di tengah warga dan bagus. Zona buffering dengan masyarakat sebenarnya sudah ada 50 meter. Cuman kendalanya memang dulu tahun 70 sumurnya Pertamina, waktu ada sumur itu belum ada rumah warga, tapi ketika ada sumur tiba-tiba warga bikin rumah, akhirnya penuh. Itu yang menjadi kendala. Jadi kalau mereka mau meminta pembebasan lahan, itu juga di warga sendiri masih debatable. Salah satu contohnya misalnya warga yang kita berdayakan, kelompoknya, forumnya, koordinatornya adalah Ustadz Agus, itu mengatakan bahwa keberadaan sumur ini sangat bermanfaat untuk warga sekitar. Tetapi ada 1-2 orang yang enggak, saya mau ganti rugi tanah aja. Ya nggak masalah, cuman harus
sesuai forum warga sekitar disepakati gitu loh. Kalau kita kan pengennya itu, jadi pengennya warga selamat dan sebagainya. Tapi sejauh ini nggak usah dibebasin juga, lingkungan sudah aman kok, dan masyarakat juga sudah sudah bisa merasakan manfaat dari keberadaan sumur. Saat ini perjuangan kami membangun kota Bekasi menjadi semakin keren dalam aksi. Tantangan akan kami hadapi dengan inovasi dan kreasi. Bersama ridho ilahi, kami maju tanpa henti. Alhamdulillahirabbil alamin. 125 rumah sudah terbantu, sedang dalam proses perbaikan. Pemerintah Kota Bekasi bersama PD Migas juga akan melakukan antisipasi katanya. Bagaimana ini tidak terjadi lagi. Sebetulnya itu lahan milik siapa? Apakah milik pemerintah Kota Bekasi, milik PD Migas atau Pertamina? Ya, jadi gini, kita sebagai BUMD Migas bekerja sama dengan 3 pihak. Sumur itu sumurnya Pertamina dari 970. Jadi bukan sumurnya orang Bekasi tuh, sumurnya Pertamina. Karena seluruh Indonesia yang punya potensi minyak dan gas itu pasti punya Pertamina, dan itu asetnya negara. Terus untuk mengelola itu kita bekerja sama dengan namanya Foster Oil Energy, baru Migas. Jadi kalau proporsinya ya Migas itu 70%, terus kemudian 30% dibagi antara kontraktor. Jadi ownernya sebenarnya adalah Pertamina, bukan kita hanya sebagai mengerjakan supaya sumur itu bisa eksplorasi, bisa mengeluarkan gas dan minyak gitu. Jadi tugasnya itu. Nah, selama ini persepsi di Kota Bekasi itu sumur milik orang Bekasi gitu-gitu. Yang salah, itu punyanya negara, punyanya Pertamina. Kita cuma sebagai pengelola. Kebetulan area sumurnya adalah di wilayah Bekasi, walaupun namanya bloknya adalah blok Jatinegara karena lempengannya sampai Jatinegara. Itu yang perlu diluruskan di masyarakat. Oke, ternyata itu lahan milik Pertamina yang sudah ada sebelum pemukiman di situ berdiri. Ini ada anggota DPRD Kota Bekasi yang juga ikut mengunjungi atau mendatangi lokasi kejadian saat setelah kejadian itu. Berikut kesaksian beliau. Saya mendengar bahwa di sumur migas yang di Jati Raden itu meledak. Kemudian saya telepon ke direktur Pak Apung, kemudian saya datang langsung ke sana. Kehadiran di sana adalah bahwa kebetulan itu dapil saya. Dan juga migas itu juga mitra kerja Komisi 3. Makanya saya memastikan meledaknya itu seperti apa. Dan ternyata memang yang meledak itu ternyata pekerjaan instalasi tangki tambahan, bukan yang ada. Saya juga memastikan, menanyakan langsung kepada manajemen di PT Migas bahwa korban ditangani dengan baik. Saya kebetulan ikut bersama Direktur PT Migas, Pak Apung, dan beberapa manajemen langsung menemui warga masyarakat di sana. Ada RT, ada RW, kemudian ada forum di sana, ada forum. Dan alhamdulillah kita ketemu, difasilitasi oleh forum, kemudian kita berdialog, diskusi di sana. Saya memastikan bahwa yang berdampak itu juga mendapatkan bantuan. Dan terus terang pada saat diskusi di sana, manajemen bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian itu. Kami juga apresiasi, artinya PD Migas itu dengan cepat manajemen melaksanakan yang seharusnya, yaitu baik terhadap korban yang meninggal, yang kecelakaan maupun korban yang berdampak, mereka langsung ditangani dengan baik. Nah, menurut informasi dari media, katanya proses perbaikan sudah berjalan. Ya, kami mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada korban. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Oke, itu hasil kulikan kita kali ini. Bahwa 125 rumah tadi sudah diperbaiki dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kecepatan dan tanggung jawab pada perusahaan itu, yakni PD Migas Kota Bekasi. Kita hanya menyampaikan, saudara semua yang menilai. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu. Boleh kasih komentar apa aja yang harus kita bahas. Kritik dan saran kita perlukan. Aye!